Terima kasih Pak Adi, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Saudara Direktur Utama dan para direksi jajaran perusahaan listrik negara yang saya banggakan. Tentu saya harus memberikan apresiasi terlebih dahulu karena pertama ya ini muka-muka lama semua, dari Dirut, semua direksi muka lama semua, berarti belum ada kejadian-kejadian khusus lah. Sehingga kemudian eh, masih muka-muka lama yang ada di sini. Namun yang kedua, tentu saya juga harus menyampaikan bahwa sampai saat ini sebenarnya berapa sih BPP yang ideal? Ya, yang ideal itu BPP yang betul-betul dihitung secara formula yang tepat dan berlaku secara bertingkat tentu, karena ada beberapa kategori yang tentu ini ada kelas-kelasnya gitu ya. Nah, ini saya ingin tahu berapa BPP sebenarnya. Formulanya seperti apa gitu. Sehingga saya bisa mengetahui bahwa berapa kemudian ini menjadi biaya yang harus dibayar oleh masyarakat. Kemudian saya juga ingin mengetahui sudah berapa persen sekarang elektrifikasi? Berapa persen Pak Dirut? Berapa persen Pak Dirut elektrifikasinya? Berapa? Berapa elektrifikasi se-Indonesia? Mohon maaf Izin, sedikit Pak. interjeksi Pak Adi. 99,82, Bapak. 99,82. Based on desa. 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 Karena di desa Dan rumah saya tangga. juga Dan rumah pasti tangga, Bapak. nggak mungkin lah rumah tangga Pak. Di desa saya aja masih banyak yang belum teraliri listrik. Itu based on desa mungkin. Desa ya Pak? Desa, Pak. Untuk yang dusun itu memang, Ya. ya, Pak. Kalau 99, sekian persen itu desa. Ya, bukan dusun. Dan saya kira kan itu tidak terintegrasi semuanya, kan juga ada yang parsial ya, yang dialiri oleh diesel dan lain sebagainya. Karena jangankan kita mengukur yang 3T ya, terluar, tertinggal, dan terdepan, di wilayah saya aja, daerah pemilihan saya, masih saya minta banyak bantuan kepada Pak Adi sebagai Direktur Distribusi. Karena memang jangkauan terhadap area-area tersebut juga membutuhkan investasi. Ini yang saya seringkali menggambarkan bahwa sesungguhnya ya PLN masih perlu kerja keras untuk bisa menjangkau terhadap rumah tangga yang sampai saat ini belum teraliri listrik. Jadi ini juga harus fair, coba buatkan pemetaan, jangan sampai kita berbicara 99,9%, tetapi realitas bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan aliran listrik gitu ya. Kemudian saya juga ingin mengetahui berapa oversupply saat ini dari kapasitas pembangkit dengan terdistribusinya aliran listrik, berapa persen gapnya antara distribusi terhadap pembangkit. Ini kalau mau disebutkan di sini silahkan, mau tertulis silahkan. Saya tidak minta interaktif ya. Karena ini sangat terkait dengan performa dari korporasi. Dengan pemberlakuan take or pay, tentu oversupply ini menjadi beban tersendiri bagi PLN. Oleh karenanya, ini menurut saya yang harus dipastikan betul. RUPTL harus tepat. Berapa pertumbuhan penduduk, berapa pertumbuhan kebutuhan terhadap energi, berapa kemudian bisa terdistribusi, berapa spare yang harus disiapkan, berapa kemudian pertumbuhan industri, ini harus jelas menurut saya. Sehingga betul-betul ke depan ini tidak menjadi beban. Karena bagaimanapun setiap satuan pembangkit yang itu diserap oleh PLN, di situ pula kemudian ada instrumen take or pay yang menjadi konsekuensi dari PLN gitu ya. Kemudian terkait dengan menuju kepada swasembada energi. Kan Pak Prabowo ini program utamanya salah satunya adalah swasembada energi. Dengan cara apa untuk menuju swasembada energi? Karena Pak Prabowo kan targetkan swasembada energi ini
swasembada energi berkelanjutan tentunya ini dalam 3-4 tahun ke depan. Ini harus tidak ada lagi gitu. Kalau listrik mungkin bisa. Tapi untuk BBM nanti siang kita akan bahas mungkin agak berat gitu ya. Tapi untuk listrik bagaimana menjaga sustainability-nya gitu. Untuk bisa tetap juga berkontribusi karena kalau semua kemudian dialihkan misalkan dari vehicle ke electrical, kemudian dari kebutuhan rumah tangga ke electrical, kan sebetulnya dengan secara perlahan itu mengurangi. Untuk mengurangi gas 3 kilo, ya bagaimana semuanya bisa menggunakan kompor listrik gitu. Tapi upaya PLN untuk juga bisa mendukung sampai kepada masyarakat menggunakan kompor listrik, apa sih yang dilakukan gitu loh. Dulu saya seringkali menyampaikan pentingnya program PLN juga bagaimana memasyarakatkan penggunaan listrik ini, penggunaan alat-alat rumah tangga dengan listrik ini lebih memudahkan dan lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan gas misalkan. Nah ini juga saya kira harus disampaikan. Saya juga tidak melihat terkait dengan strategi menjaga kehandalan. Tadi ada yang bicara persoalan bagaimana kalau listrik mati, apalagi di wilayah-wilayah luar Jawa, gitu. Tiba-tiba listrik mati, matinya bukan 1 jam, 2 jam, bisa 3 jam. Di Papua Barat nanti sampaikan ya, Bu, bagaimana di Papua Barat. Ini tolong disampaikan. Kehandalan ini penting. Strategi menjaga kehandalan seperti apa? Rata-rata kemudian terjadi pemadaman seperti apa? Gitu. Menjaganya seperti apa? Ini penting gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar capaian ini untung 22 triliun bagus, saya kira ini 2023 menjadi prestasi tersendiri dengan untung 22 triliun lebih gitu. Tapi menurut saya konteksnya bukan di situ. Sebagai perusahaan listrik negara yang saat ini berikan hak monopoli terhadap distribusi listrik, tentu juga tingkat-tingkat kehandalan, kemudian jangkauan dan pelayanan yang lebih baik dengan tersedia dan terjangkaunya aliran listrik ini juga penting. Yang terakhir, ini saya mau sedikit menyampaikan, karena ini tadi diskusi, saya sebelum ke sini agak telat sedikit, tadi saya rapat dengan BPKRI terkait pembahasan subsidi listrik. Ya. Karena temuannya banyak di situ, dan saya kira ini juga perlu diseriusi. Ya, mungkin sekali waktu kita juga akan rapat, saya sebagai pimpinan BAKN tadi, saya rapat di BPK. Ini terkait dengan persoalan subsidi dan kompensasi. Subsidi yang diserap tahun 2023 itu berapa jumlahnya? 75 triliun. Kompensasinya berapa, Pak? Subsidinya 68 triliun, kompensasinya 75 triliun. Apa itu yang menyebabkan instrumen kompensasi itu begitu tinggi? Gitu. Jadi kompensasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen subsidi gitu. Nah ini yang juga PLN harus punya daya cegah gitu. Karena kalau keuangan negara terus digerus ya, kita sudah teralokasi subsidi untuk rakyat, oke, supaya tepat sasaran dengan cara apa. Tetapi kemudian kalau pada akhirnya juga kompensasinya begitu tinggi, ini apa? Gitu. Cara apa yang bisa mengurangi sehingga keuangan negara betul-betul bisa dipergunakan untuk kebutuhan lainnya? Gitu. Nah oleh karena itu saya selalu mengatakan subsidi versus kompensasi yang saat ini menyerap APBN sangat besar di PLN, ini juga harus dibicarakan. Bagaimana pembicaraan bisa mengurangi risiko terhadap kompensasi, gitu loh Pak. Ya. Kemudian saya juga kenapa tadi berbicara listrik desa, karena kan selalu bahwa penyertaan modal negara yang disiapkan oleh dan dibahas di Komisi 6, alokasinya adalah untuk listrik desa. Tapi saya tanya Pak Adi tahu nggak kemana aja listrik desanya? Kan nggak tahu. Pak Andre sebagai komisaris utama BUMN semuanya kalau juga nggak tahu list desnya kemana, nggak tahu juga gitu. Nggak pernah dilaporkan bahwa uang 10 triliun itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bayangkan setiap tahun rata-rata 10 triliun. Ada 1 tahun tidak mendapatkan, kemudian ada 5 triliun. Rata-rata 10 triliun. Kemana ini? Gitu loh. Ayo dong, coba laporkan di sini supaya juga kita tahu ada nggak ke desanya Mas Adi di sana? Ada nggak ke desanya anggota Komisi 6 di sana?
seperti apa yang dijalankan melalui PMN untuk bisa sampai kepada desa-desa. Kan ini harus disampaikan gitu. Tapi saya sampai 5 tahun berada di sini rasanya belum pernah dengar di mana titik-titiknya, berapa serapannya, seperti apa pola penganggaran dan penyalurannya, saya belum tahu gitu. Coba sekarang dalam rangka untuk menjaga akuntabilitas keuangannya PLN, ya coba disampaikan itu. Kemudian bagaimana dengan DMO, Domestic Market Obligation, yang dimulai tahun 2017, yang memulai saya dulu. Yang memulai pembahasan DMO saya, yang senior-senior pasti tahu. Pak Iwan nggak tahu dulu masih jabatannya apa dulu Pak Iwan. Ya, mungkin masih Pak Wiloyo masih jabatannya masih apa. Yang memulai DMO saya tahun 2017 membahas karena harga batu bara pada waktu itu sangat tinggi. Sebagai Wakil Ketua Komisi 7, saya yang memimpin rapat dan saya yang membuat kesimpulan itu. Saya yang berisiko berhadapan dengan para pengusaha batu bara pada waktu itu. Sampai sekarang masih terpelihara Perpres ini. Sampai kapan? Gitu. Sampai kapan DMO ini akan diberlakukan? Karena bagaimanapun pada akhirnya BUMN juga yang akan terkena dampak. Bukit Asam akhirnya mereka harus mengurangi pendapatannya. Karena 60% dari DMO itu disiapkan ataupun dikeluarkan oleh Bukit Asam. Nah, oleh karenanya tadi saya bertanya di BPK juga, minta untuk dilakukan perhitungan. Apakah lebih untung DMO ini diberlakukan dengan DMO batubara ya, DMO batubara ini dilaksanakan dengan domestic price obligation yang 70 US dollar per metric ton kepada PLN, atau lebih menguntungkan dilepas ke pasar, DMO dihapus dengan menghitung terhadap PNBP royalti yang itu nanti diperoleh oleh Kementerian SDM. Saya juga minta perhitungan yang lebih detail. Nah, PLN silakan hitung juga. Kalau benefit, profit and benefit ini lebih menguntungkan di PLN, hitung juga dong, gitu loh. Karena kurang lebih DMO 100 juta. 100 juta kan? Berapa? Direktur Energi Primer. Enggak, ya tahu saya. Berapa besar diserap oleh PLN? EPP 70 juta, total 100 juta. Ya, 170 juta. Gitu. Dengan yang semestinya itu diberlakukan. Produksi total batu bara itu kan sekarang 775 juta metrik ton. Gitu. 60% diserap dari semestinya sih kalau di dalam Perpres itu minimal 25% DMO itu dialokasikan dari seluruh para pemilik konsesi, cukup sebetulnya dari pemilik konsesi ini. Tapi karena memang ada yang tidak mematuhi, maka kemudian yang menjadi resiko adalah BUMN. Mereka juga jadi turun pendapatannya. Nah ini menurut saya dihitung. Ya. Dan kalau kemudian tadi bangga dengan keuntungan 22 triliun sekian, ya pantas saja. Di sini ada subsidi, ada kompensasi, ada domestic market obligation dengan domestic price obligation, kemudian ada penyertaan modal negara gitu. Coba dihitung dikeluarkan komponen atau instrumen ini dikeluarkan. Berapa sesungguhnya menghitung BPP dan berapa sesungguhnya keuntungan yang bisa diperoleh secara net tanpa harus ada diskresi negara kepada PLN. Saya mendukung diskresi negara kepada PLN, tentu mendukung gitu ya. Tapi hitung-hitungannya harus jelas dong gitu. Jangan sampai negara memberikan diskresi kepada institusi negara seperti PLN, tapi hitung-hitungannya tidak pernah mau transparan gitu. Nah ini yang kita harus tahu gitu ya. Karena pada setiap satuan subsidi, pada setiap satuan kompensasi, pada setiap satuan DMO, pada setiap satuan PMN, gitu juga ada biaya operasional yang kemudian melekat di dalam penggunaan anggaran itu. Saya kira itu, ya Pak Dirut. Saya masih banyak sebetulnya karena saya bekalnya banyak sekali. Cuman, itu boy, cocok. Nanti di FGD saya kasih kesempatan 1 jam saya bicara gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.